Halo guys, welcome back to my channel King Full Pix lagi ya. Hari ini kita akan lanjutin series Paranormal Activity atau Paranormal Way ya di channel gua. Oke, hari ini tuh gue mau cerita dikit ya. Jadi kemarin di hari Kamis ya, di beberapa minggu lalu itu gue sempat pergi ke rumah teman gue coy. Ya biasalah bersilaturahmi. Jadi rumah teman gue itu kebetulan ya, rumah teman gue itu tuh dekat hutan cuy. Jadi kan gue pergi ke sana sore ya. Dan ketika gue pergi ke sana sore, pas gue lihat rumah dia tuh emang feelnya beda banget. Kenapa? Karena rumah dia itu letaknya emang benar-benar di hutan cuy. Kayak anggapannya ini ada jalan setapak kayak jalan lurus, jalan tanah ya. Lurus, terus lu belok kiri tuh. Nah, itu rumah dia. Sebenarnya ada lagi sih rumah lain, cuma ya kebetulan emang jaraknya cukup jauh dan tetangganya emang dikit, dan rumah dia itu lumayan kelihatan. Tapi rumah dia itu harus masuk lagi cuy, lu belok kiri langsung masuk lagi. Kayak ada jalan lagi tuh untuk masuk rumahnya. Nah, baru sampai rumah dia. Pas gua kesana, karena gua kesana tuh siang, jadi gua pasti pulang sore ya. Mau kesana dong, terus gua ya agak takut gitulah, ya ngeri lah. Ya kali gak ngeri guys, itu dekat hutan ya. Ya lu ya pengen aja lu kalau sore-sore ya, ini siang-siang lu pergi ke rumah teman lu yang lokasinya tuh di dekat hutan. Gimana coba perasaan lu? Nah, jadi gue nanya ke dia dong, men, gue nanya. Nah, ini gue nanya kenapa yang kepikiran di kepala gue itu pertanyaan iyalah, lu pernah lihat hantu? Itu yang gue pikirkan. Tapi dia bilang pas gue nanya kan, lu pernah mengalami kejadian aneh nggak di sini? Dia bilang dong, wah sering bro. Wah kaget gue, wah ternyata sering lu. Karena gue penasaran, gue ajak dia bercerita. Ya kebetulan setelah itu kami tuh sebenarnya di sana ya tujuannya sih ada yang mau dibicarakan, cuma kayaknya nggak terlalu jadi ya, nggak terlalu jadi. Kebetulan saling sambil bercerita ya tentang pengalaman. Jadi ya yang pentingnya tuh kayak lewat aja sih ya gitu. Nah, setelah balik dari rumah dia malam-malam itu ya, sore sih gue pulang ke maghrib. Gue sampai rumah, terus kebesokannya karena gue ke rumah temen gue tuh Rabu, besoknya Kamis ya. Nah, ini ada Kamis sekarang. Gue kepikiran, karena rumah di hutan, gue tuh kepikiran seram apa sih hutan itu. Nah, akhirnya di konten Paranormal Way kali ini gue bakal ngajak lu pada untuk mendengarkan cerita tentang hutan. Nah, penasaran kan? Nah, jadi di sini gue bakal ceritakan, kalau nggak salah cuma ceritakan satu cerita ya, karena kalau 2, 3 kan akan bosan ya. Oke, jadi gue akan menceritakan sebuah cerita horor nih, cerita pendek sih sebenarnya, horor tentang hutan. Oke, cerita pertama ini gue langsung kenalkan, gue dapatnya dari website Wattpad. Itu cerita karangan dari seorang wanita, ini kayaknya cewek sih, namanya tuh Elsa Arina cuy. Makasih ya Mbak Elsa. Judul ceritanya tuh Misteri Hutan Menangis. Oke, siapkan mindset kalian, dengarkanlah pokoknya. Stay tune terus guys ya. Kalau bisa siapin kopi sih biar enak dengerinnya. Oke. Cerita bermula dari seluruh kota tampak sepi. Ya, aku paham. Hari ini hari Minggu. Tapi anehnya, kenapa kota malah seperti tidak berpenghuni? Aku terus melewati beberapa gedung perkantoran dengan motorku, namun tidak ada orang satupun. Apa mereka semua mati? Atau cuma aku satu-satunya penghuni kota ini? Jangan-jangan kota ini jadi kota mati, gumamku. Oke, di sini kita koreksi dulu ya. Jadi si karakter kita ini itu dia bilang bahwa dia tuh lewat di sebuah kota ya yang menggunakan sepeda motor. Tapi di kota itu sangat sepi cuy. Di kota itu kota itu sangat sepi cuy. Dan karena sepi dia tuh agak ya speechless lah, agak aneh gitu ya. Ya gimana ya kalau kota sepi, tiba-tiba lu naik motor nih, lu jalan di kota-kota, di perkantoran, lu jalan di gedung-gedung nih, di gedung perkotaan ya, tapi tuh sepi, gak ada orangnya, kan agak aneh ya. Namanya gedung perkotaan tuh pasti rame lah ya, gak sepi juga. Nah, dia pun gumam kan, dikaget gitu ya gue juga pasti kaget cuy,
Kenapa? Karena perkotaan tuh rame ya, identik dengan hal-hal rame. Tapi sepi itu kan seram juga gitu ya. Anjir, kita cerita ya. Aku terus menuju batas kota. Di ujung pinggir hutan banyak kerumunan manusia. Jumlahnya ratusan. Gila, ada apa? Ujar wanita satu itu, wanita tersebut. Apa ada pembunuhan? Gue memukul lagi. Aku mendekati kerumunan itu dan bertanya kepada salah satu bapak yang berkacamata hitam. Pak, ada apa ya? Kok banyak orang? Tanya aku dengan bingung. Terus dibilang bapaknya, ini mbak, ada kejadian aneh selama ini di hutan ini. Si cewek dia bingung dong. Akhirnya dia tanya lagi. Bingung. Dia mendengarkan bapaknya bilang, sering terdengar tangisan. Jawabnya sambil mengusap tangan karena takut. Dia kayak orang ketakutan gitu loh. Gitu ya. Gimana sih? Gue susah juga ya mempraktekannya lah, susah. Terus si mbak ini bilang gitu. Ah pak, yang bener. Tanya aku lagi. Oke, ntar biar gak bingung kita kasih aja nama nih mbaknya nih, kayaknya Mbak Tutu cuy. Dan bapak tadi tuh Pak Asep gitu. Nah Mbak Tutu bilang, Bak orang baru kan di kota ini, jadi pasti belum tahu tentang hutan terlarang ini. Ujar Pak Asep. Kata Pak Asep, banyak kejadian aneh di sini. Yang masuk ke hutan itu pasti gak bakal bisa keluar dengan selamat. Kaget dong. Hah? Masa? Terus dijawab lagi, iya mbak, banyak paranormal juga dibayar untuk mencari tahu tempat itu, tapi mereka pulang tidak bernyawa lagi. Waduh, mulai serem cuy ya ceritanya ya. Dan jenazahnya hitam mbak. Kaget si mbak itu. Hah? Bapak itu menjelaskan kepada mbak itu. Kaget dong, speechless. Jenazah menghitam, ujar Mbak Tutu. Berarti jenazahnya disebut makhluk gaib penghuni hutan itu, kata Mbak Tutu. Mbak Tutu pun mengangguk nih. Lalu tiba-tiba ada ibu-ibu nih berbaju pakai daster, terus berteriak histeris. Dia kaget, gitu. Ternyata dia kesurupan. Dia tuh mengamuk guys, mengamuk dan berteriak, mengumpat kepada semua warga yang berkerumun. Tapi anehnya tidak ada yang berani mendekati ibu itu. Si Mbak Tutu ini ternyata anak indigo cuy. Dan dia tuh akan ngeliat dengan kemampuan mata dia. Dia lihat ibu itu kesurupan aman dua ini gitu, makhluk ini ya, pokoknya wanita lah dia. Terus ibu itu tertawa guys, ya, ciri khasnya lah guys. Ada nangis. Akhirnya si Mbak Tutu ini menepikan motor dong. Dia bawa motor ke pinggir. Habis itu dia mendekati nih si ibu-ibu yang kesurupan ini. Lalu Mbak Tutu ini berusaha nih untuk mengeluarkan dua makhluk itu, dua entitas tadi itu yang ngerasuki ibu-ibu itu, tadi itu. Ya wanita lah ya. Terus gue koreksi sedikit juga ya. Jadi Mbak Tutu ini punya kemampuan spesial juga cuy. Dia tuh bisa ngusir hantu gitu ya. Jadi ini kerennya gitu cuy. Dia bisa ngusir hantu. Dan ini tuh dipunyai Mbak Tutu sejak ya kecil. Jadi ya wajar dia bisa. Lalu orang-orang tuh kaget dong lihat Mbak Tutu bisa ngeluarin makhluk dua entitas ini dari tubuh ibu itu. Orang heran, hah? Kok dia bisa? Akhirnya Mbak Tutu nih memberi penjelasan gitu, bahwa dia ini bukan dukun. Saya bukan dukun, saya bukan nyai gitu. Tapi dia emang kebetulan saja gitu punya kemampuan itu gitu ya. Akhirnya mereka tuh berterima kasih dong ke Mbak Tutu. Mbak Tutu akhirnya beri minum nih, ya air putih lah, ya umpama guys ya, kita umpamakan saja sebuah air putih, terus dikasihlah ke ibu-ibu yang kesurupan tadi. Lalu ibu itu cerita tuh kenapa dia kesurupan. Jadi dia tuh bilang dia tuh melihat dua wanita berbaju putih yang menderiknya ke sebuah tempat mewah, ya mungkin hajatan atau gimana gitu ya. Lalu mengajak dia jadi dayang di situ. Jadi ini kalau kita sistemnya kayak dayang gini, otomatis kan kayak sebuah acara yang cukup besar ya. Anggaplah kerajaan guys ya. Tapi si ibu ini nggak mau cuy, nggak mau dia jadi dayang, karena dia mikir, gua kan punya anak di sini, apa gue jadi dayang? Akhirnya dia ngelawan dong. Tapi dua wanita ini itu akhirnya tiba-tiba nyerbu dia dan masuk ke badan dia.
Dan dia nggak mungkin dong mengirim salah satu lah, maksudnya apa nih, kata Mbak Tutu, saya tidak mungkin mengirim salah satu astralku ke sana karena sepertinya di sana ada kerajaan gaibnya. Nah, portalnya terlihat sangat jelas, ujar Mbak Tutu. Akhirnya Mbak Tutu hampir pulang nih, namun warga di sana tuh nggak ngizinin dia cuy untuk pulang. Dan warga sana malah mau Mbak Tutu itu masuk ke hutan ini dan minta bantuan lah. Warganya minta bantuan Mbak Tutu untuk mengungkap apa sih misteri dari hutan itu, kenapa kok bisa bersedih gitu ya. Akhirnya si ini karena warga-warga di sana itu sudah mulai geram cuy, karena udah banyak nih kejadian aneh-aneh nih, kami butuh penjelasan. Dan akhirnya si Batu ini nggak mungkin dong, dia mikir juga, aduh gue sih ya punya sih kemampuan, cuma kan nggak mungkin gue kesana sendiri ya. Akhirnya Mbak Tutu meminta bantuan 2 orang temannya yang juga indigo cuy, punya kemampuan yang sama seperti Mbak Tutu. Mbak Tutu bilang, Pak, saya bakal kembali ke tempat ini kalau teman-teman saya sudah di sini, karena mereka lagi di tempat kota lain. Nah, akhirnya Mbak Tutu pulang guys. Sampai di rumah, Mbak Tutu ini menelpon 2 orang temannya nih, yaitu Anggi dan Angga, yang merupakan temannya yang punya kemampuan itu tadi. Mereka ini kembar guys, jadi punya kemampuan yang sama gitu. Ini itu hoki juga gitu ya. Dan itu tuh teman sekolahnya Mbak Tutu, yang mereka juga punya kemampuan lah, gak usah tanya lagi, sudah sangat berpengalaman ya. Terus mereka ini berdua nih janji akan datang ke sana 2 hari lagi. Nah, pas Mbak Tutu tunggu ya, bener dong mereka tuh datang ke sana kan, jadi dalam perjalanan. Lalu ini nih, di 2 hari setelahnya mereka tuh ke tempat Mbak Tutu, sampailah di kota itu. Lalu mereka tuh kesana cuy. Jam 4 sore mereka tuh melihat hutan itu dari batas kota. Ya hutan tadi lah yang dibilang menangis itu, dari batas kota. Anggapannya kayak kalau dari daerah Kalimantan tuh trotoar ini cuy. Aduh gue lagi di mana batas kota Kalimantan. Lodis, Ton, batas kota Kalimantan di mana dong? Batas kota Kalimantan. Tadi gue nggak tahu guys. Ya anggaplah ya gitulah pokoknya. Batas sekolah ya itu lah pokoknya. Lalu mereka tuh lihat tuh dari batas kota nih, batas kota ini gitu. Mereka nggak masuk, tapi cuma lihat aja gitu. Cuma sekedar make sure dulu lah ya say hi dulu kali ya, kayak intermezzo sedikit cuy ya kali ya, kan belum terlalu kenal gitu ya, kenalan dulu gitu sama tempatnya biasa cuy ya, kita kan tahu gitu kemampuan mereka gimana. Lalu mereka tuh melihat sesuatu gitu, terlihat di situ ya, mereka melihatnya, jadi seperti ada energi negatif yang cukup besar. Diperkirakan mereka berdua tuh yaitu ada 80% gitu. Itu ditunjukkan dari munculnya bermakhluk yang ada di sekitar hutan itu. Lalu makhluk-makhluknya ini dilihat dong, terus mereka marah gitu, seakan-akan mereka ini gak mau diganggu gitu. Lalu mereka ini pulang dong. Dan memutuskan mereka ini pulang dong. Akhirnya mereka bilang pagi-pagi bakal ke situ. Mereka ini cuma bertiga cuy, nggak ada pasangan apa-apa, cuma mereka bertiga. Terus malamnya nih, si Mbak Tutu, Angga dan Anggi mengobrol cuy. Mereka tuh ngebahas apa yang akan mereka lakukan di besok paginya. Mereka berdebat nih. Nah setelah berdebat yang cukup panjang ya, akhirnya mereka memutuskan mereka hanya membawa sebuah air yang sudah dibacakan ayat-ayat suci lah, dan juga berapa botol kosong untuk menangkap ya makhluk gaib yang tadi gitu, yang bandel lah istilahnya. Serta
Mereka tuh mandi air doa. Oh, mereka tuh akan serta mereka tuh juga mandi air doa yang sudah didoakan tadi gitu ya. Yang sudah didoakan. Mereka tuh mandi, guys. Mandi. Tar. Jadi mereka tuh bawa air yang sudah dimasukkan air khusus ini. Terus sama botol kosong, berapa botol kosong. Terus mereka mandi, guys. Mandi air yang sudah diberkati gitu. Oleh kiai. Oleh salah satu kiai di daerah situ lah. Yang sudah menganggap mereka sebagai cucunya sendiri. Jadi kiai yang dekat sama mereka lah. Lalu akhirnya si Tutu, Angga dan Anggi itu beristirahat ya, supaya nanti besok tuh mereka gak kecapean cuy jika berjelajah di tempat itu tadi gitu, di gerbang gaib tadi gitu. Terus besok paginya di jam 8 pagi mereka sudah berada di batas kota. Di batas kota nih, terus bersiap untuk masuk. Lalu ada beberapa warga nih yang mengantarkan mereka dan menitip, dan mereka itu juga menitip sepeda motor di rumah warga. Mereka pun masuk nih tanpa meragu masuk ke hutan ini. Mereka tuh baru melangkah kaki loh berapa meter, lalu mereka tuh mendengar sebuah suara perempuan menangis. Nadanya sangat sedih, dan itu seperti suara tersirat gitu, yang sangat menyesal gitu dan penuh akan kebencian cuy, yang sangat dalam gitu ya. Jadi tangisnya ini kayak anggapannya campuran antara orang yang punya penyesalan tinggi sama sangat punya kebencian yang sangat dalam gitu. Tapi nggak ada wujudnya cuy, nggak ada makhluknya. Mereka pun akhirnya berpandang-pandang di satu sama lain dan memutuskan untuk lanjut gitu. Ya udah gitu. Mungkin anggap mereka itu RSCH lah, ya udah sih. Lalu gerbang gaib yang mereka tujunya itu terletak di antara dua buah pohon nih yang bersebelahan. Ini kayak misalnya ini lu masuk ya, anggapannya kayak dua pohon gitu ya. Ya dua pohon yang bersatu seperti gerbang gitu. Ya gitulah pokoknya. Ya. Mereka pun masuk nih, nggak usah basa-basi, langsung aja masuk. Mereka tuh berjalan nih menyusuri pepohonan yang di sana itu ada sebuah gerbang besar nih yang dijaga manusia, sosok gitu ya, sosok makhluk. Gue mau ngomongin makhluk manusia, tapi ini katanya sosok juga sih. Jadi dia nih sosok manusia yang merupakan siluman manusia setengah ular cuy. Nah mereka nih ya karena mereka ya namanya manusia ya kita juga paham namanya tata kromo guys ya. Jadi mereka minta izin dengan sopan nih mau masuk ke sana. Dan si makhluk ini menolak. Dan dia sambil berdebat nih sama si Angga. Nah akhirnya terjadi sebuah perang nih, perang mulut ya, adu mulut nih antara si makhluk ini sama si Angga. Tapi tiba-tiba ada nih sosok dayang gitu yang berwujud ular juga keluar, lalu ngizinin mereka semua masuk. Akhirnya Tutu, Angga dan Anggi masuk dong. Ya mereka tuh masuk dan mereka tuh sampai di sebuah aula yang itu tuh kental banget sama ornamen, yaitu ornamen ular dan naga cuy. Dan semua dayang di situ tuh abdi dalamnya maksud wujud mereka lah itu benar-benar kayak siluman cuy ya. Jadi kan kayak anggapannya Medusa lah, karena separuh ular semua cuy. Ya kayak terus si Tutu bilang, shit, ini Snake Man semua. Harusnya kita bawa Zeva aja kan, Cak. Gumam Anggi padaku gitu. Kata si Anggi kepada Tutu nih. Ini yang bener siapa sih? Oh iya salah guys. Jadi ini bila perkataan si Anggi guys ke Tutu. Dan ternyata si Tutu ini juga sempat bercerita dikit nih bahwa si Zeva ini ialah temannya si Tutu yang merupakan manusia setengah ular juga yang tidak terlihat, yang makhluk gaib lah intinya, teman gaibnya dia. Terus kata si Tutu, kalau aku bawa Zeva nanti disangka mau perang, kata si Tutu sampai dia senyum gitu. Terus mereka nih dilihat banyak mata nih.
Dan matanya ini kayak gas santai gitu. Jadi mereka tuh kayak melotot ke arah mereka bertiga ya, si Tutu, Angga dan Anggi, sampai ngeluarin lidah kayak ular gitulah. Dan mereka tuh kobra cuy. Jadi ini agak seram ya. Ini seram juga nih. Soalnya bukan ular biasa pak, ular kobra ya, ya kali anjir, ular kobra lu tantang man, dipatok sedikit mati pak, habis kita. Oke, dan situ Dayang yang mas para ular tadi tuh ya, dia tuh pakai baju putih coy, yang mengkilap dan kayak berhiasan permata dan juga berlian dengan mahkota berlian di kepalanya. Dan dia tuh ramah sih, yang tadi tuh ramah banget, kayak ya very friendly lah pokoknya. Terus dia bilang, kalian kesini mengantar nyawa, ucap si Dayang satu itu ke mereka bertiga. Terus mereka jawab dong, kami kesini tidak untuk menyerang, kami ingin melakukan negosiasi agar Anda melepaskan tawanan yang bernama Anissa. Terus mereka bilang dia tidak bersalah. Jawabnya si Tutu bilang tuh, dia tuh nggak salah ya Tutu, sambil natap wajah si Dayang ini. Si Dayang ini pun agak terkejut nih melihat wajahnya si Tutu. Terus ini juga dijelaskan juga, Anissa ini ialah salah satu korban coy, yang dia ini bukan korban aneh-aneh, tapi dia korban pesugihan yang dibuat oleh orang tuanya. Ini agak dark sih ceritanya, kasihan juga. Jadi si Anissa ini dijadiin tumbal cuy untuk orang tuanya, untuk dijadikan tumbal cuy orang tuanya. Jadi pas orang tuanya meninggal, si Anissa ini dijadiin tumbal. Ini tuh ialah pesan dari sang bapak berkacamata hitam tadi di awal kali ya. Terus kata si Dayang bilang, tidak bisa, dia ini tawaranku. Dia akan ku jadikan persembahan untuk siluman kelawar agar menjadi istrinya. Jawab si Dayang ular satu ini. Terus si Angga dan Anggi nih tertawa dong, karena dia nih ngomong sampai tertawa gitu, kayak ngeselin gitu, nyengir pak. Ya anggapannya, wah dulu nyengir kalau nantang gua lu gitu. Terus dia lupa. Terus Angga dan Anggi nih bilang gitu, apa lu lupa? 100 tahun lalu lu tuh dikurung oleh kiai bertanda lahir di wajah. Seluruh pasukanmu dimusnahkan oleh kiai itu. Kau juga dikutuk oleh salah satu jin muslim bahwa kau dan seluruh pasukanmu akan dimusnahkan oleh keturunan kiai itu. Apa kau mau kejadian itu terulang lagi denganku? Tanya bilang si Tutu kepada si Dayang ini. Dan si Dayang dia lihat wajah si Tutu dong, dia agak ini coy, takut coy, skeptis coy, gitu. Terus si silumannya bilang, kau keturunan kiai bersorban itu, kata si Dayang siluman ini kepada si Tutu. Tutu jawab, iya, dia orangnya. Kenapa? Takut. Dia bisa musnahkan semua pasukanmu dan mengurung di dalam botol 50 tahun ke depan. Jawab si Angga nih, bilang si Angga cuy, dengan nada yang kayak gitu. Dia tuh nenangin si Angga ini ngertak gitu. Apa lo kayak kencang gitu lah, berancang cuy ya. Pas sebenarnya mengencang cuy, ya gitulah pokoknya. Lalu semua siluman ini itu marah cuy, dan mereka tuh mau menyerang si mereka bertiga. Tapi si Dayang ular tadi, si ratu pesong tadi itu gak berani cuy melihat si Tutu. Terus dia bilang, si ratu ini bilang, baiklah, akan ku bebaskan, kata si Dayang ular tadi gitu. Terus Tutu bilang, bebaskanlah semua tawananmu dan jangan pernah mengganggu warga di kota ini. Aku akan mengawasimu. Dan kalau kau melanggar, aku akan membuatmu menyesal selama 50 tahun. Kata si Tutu. Si ratu ini takut dong. Dan akhirnya si ratu ini suruh panglimanya dia untuk bebasin tawanan.
Akhirnya mereka bertiga nih balik nih dari portal dan membawa 10 orang yang merupakan tawanan tadi. Akhirnya si mereka bertiga memagari, mereka itu juga gak lupa nih untuk memagari tempat itu gitu, agar kerajaan itu tidak akan mengganggu siapapun. Terus mereka juga nyuruh 10 orang tadi itu berjalan ke arah kanan agar bisa keluar dari hutan, dan kamu melanjutkan perjalanan ke arah kiri untuk mencari sumber suara tangisan yang menyayat hati. Jadi sebenarnya ini pisah ya. Jadi si Tutu tuh bilang gitu, Tutu apa siapa ya, pokoknya bilang gue mau ke sebelah sini nih, tuh pada duluan aja gitu. Gue mau ke sebelah kiri, gue mau cari tuh suara tangisan tadi. Tapi mereka nih nggak biarin nih Tutu sendiri. Gue ikut. Jangan lagi gitu. Akhirnya mereka nyuruh dong 10 orang itu keluar sendiri tuh ke arah kanan, dan akhirnya mereka ke arah kiri nih untuk cari sumber suara tadi. Akhirnya mereka tuh meneruskan dong perjalanan yang sangat terjal guys ya. Dan itu tuh kayak dihalangin sebuah pohon-pohon dan juga semak-semak yang cukup tinggi. Terus hari ini sudah sore guys, tapi karena mereka nih tipe orang yang tidak mau ambil resiko, mereka pun akhirnya membangun tenda nih. Dan mereka pun akhirnya makan cuy. Jadi mereka tuh juga makan ya. Jadi setelah mereka membangun tenda, akhirnya mereka makan nih. Mereka juga membawa bekal di situ. Akhirnya pasukan mereka tuh datang. Dan akhirnya pasukan yang datang tadi disuruh jaga-jaga nih. Terus mereka bertiga tidur. Di situ tuh Angga dan Anggita itu tuh tidur. Lalu tidur ya karena sudah dijaga gitu. Tapi tiba-tiba di tengah malam suara yang tadi itu terdengar lagi, tangisan wanita tadi. Akhirnya mereka, si Tutu itu bangunin dong si dua Angga Anggi tadi. Dan akhirnya mereka mencari sumber suara itu. Dan mereka tuh melihat di atas sebuah batu duduk seorang perempuan berbaju hitam. Dia itu bukan ini anu gitu si wanita berbaju putih, bukan. Tapi dia tuh rambutnya panjang tapi pakai baju hitam. Akhirnya mereka ini berkomunikasi dong. Si trio ini berkomunikasi. Dan dia ialah Roh cuy, korban kekejaman perampok yang dibunuh saat sedang berwisata dengan orang tuanya. Orang tuanya selamat tapi dia meninggal. Saat perjalanan ke rumah sakit, dia menangis menatapi nasib dia cuy. Terus dia bilang dia belum siap nih untuk meninggal. Dan mereka tuh hanya bisa mendoakan. Kami pun menyudahi perjalanan kami dengan rasa puas. Tamat. Yeay. Ya gimana guys, storynya panjang banget ya. Serius, ini cukup panjang guys ya. Dan gue berharap lu pada enjoy banget sama cerita ini. Jadi bagi kalian yang mau cerita ini lagi, ya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe guys ya. Ya gue cuma masih bilang sih ya, ini cuma cerpen, jadi jangan terlalu dianggap serius. Dan bagi kalian kalau mau mendengarkan cerita ginian, tolong ya di subscribe gitu channel gue. Gue bukan minta bantuan banget ya, ya kalau bisa dukung gue lah, biar gue semangat juga buat konten setiap hari guys. Ini tuh konten Paranormal Way ya. Ini pas banget malam Kamis cuy, malam Jumat pak. Ini kalau lo buka TikTok ini banyak nih orang ini anu lagi. Ini live streaming sama cerita hantu. Kalau gue kan tidak mau ambil pusing ya. Jadi saya tipe yang tidak mau ambil pusing lah gue mah. Makanya guys, kalian kalau mau gak mau diganggu hal-hal itu, ya pokoknya satu, sering-seringlah berdoa. Kalau mau tidur tuh berdoa dulu guys, berdoa dulu kalau mau tidur. Jangan langsung tidur guys ya. Jangan langsung tidur, jangan. Doa, banyakin doa. Kenapa? Ketika lo berdoa, percayalah lo bakal dapat berkah lo cuy. Dari manapun, mau agama lu Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, pokoknya kalau kalian mau tidur itu harus berdoa. Kenapa? Karena selama lo tidur yang bisa ngejaga lo cuma satu, yaitu Tuhan cuy, yang Maha Kuasa ya. Gua Juvensius pamit undur diri ya. Terima kasih. Sampai jumpa di konten paranormal berikutnya. Dadah.